Pendengar RRI, pagi ini kita akan angkat kabar baik dari dunia pendidikan pendengar, di mana sebanyak 13 sekolah di Kabupaten Sika mendapatkan program bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Nah, apa saja bentuk bantuan ini dan bagaimana dampaknya terhadap proses belajar dan sejauh mana kesiapan daerah dalam menindaklanjutinya pendengar? Kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sika, Garmadus Goleng, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Garmadus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND pagi hari ini. Selamat berakhir pekan. Ya. Baik, Bapak bisa. Terima kasih juga bisa bergabung dengan RRI ND. Ya. Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan begitu ya. Ini bagaimana prosesnya sampai akhirnya Sika mendapatkan program revitalisasi sekolah di mana ada 13 sekolah begitu ya dikabarkan. Iya, ya. Oh. Baik, terima kasih. Bahwa untuk memberikan program revitalisasi sekolah ini adalah merupakan program pemerintah pusat, di mana dalamnya adalah pertama pidato Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional, di mana beliau tidak bersekolah yang atapnya runtuh dan tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC. Nah, dan Impres nomor 2025 tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah, pembangunan dan pengembangan sekolah menengah atau unggul, Garuda, serta digitalisasi pembelajaran. Nah, dari program ini maka ada program revitalisasi satuan pendidikan, dan dengan demikian maka itu dari kabupaten kita berproses, dan setiap tahunnya itu biasanya kita berproses untuk mendapatkan dana dak fisik dari namun dari proses untuk mendapatkan dana dak fisik dari kementerian itu di tahun 2025 ini dialihkan menjadi masuk ke dalam program revitalisasi satuan. Kemudian dari data-data yang kita masukkan, dan data itu sumber data utamanya adalah dari Dapodik. Jadi kita mengusulkan banyak sekolah, namun kita hanya mendapatkan 13 sekolah itu, di mana kita dapat 1 TK, ada 3 SD, ada 9 SMP. Baik, Bapak, kalau boleh tahu ini berapa banyak sekolah yang awalnya diusulkan, kemudian akhirnya terrealisasi untuk 13 sekolah saja begitu? Oh, kita mau lebih sekitar 20-an sekolah. Kita usulkan, ini setelah diproses, input data, dan juga kita tandingkan dengan semua petunjuk yang ada, maka pusat memutuskan tahun 2025 ini hanya bisa dialokasi sebanyak 13 satuan pendidikan tersebut. Oke, dari 20-an lebih begitu ya yang diusulkan untuk bisa masuk dalam program ini, kemudian lolos 13 sekolah saja ini, apakah Bapak melihat ada kriteria khusus yang dimiliki oleh 13 sekolah ini sehingga mereka diprioritaskan begitu? Oh, baik. Yang kriteria itu bahwa pertemuan itu adalah penilaian sekolah. Dengan tingkat kerusakan sekolah itu antara kerusakan penting dan kerusakan berat. Oh iya. Setelah itu dokumen-dokumen peneliti lain dari kerusakan itu kita juga harus mengimbau dengan foto dan data secara lengkap, dan juga beristimewa untuk semua sekolah yang mendapatkan itu harus ada sertifikat terkait pembangunan itu sertifikat tanah. Kemudian
ada juga yang kita usulkan itu sekolah yang kita masih berproses sertifikatnya, juga mungkin dari penilaian tingkat keikatan itu mungkin masih tergolong yang 13 ini yang harus kita untuk segera di. Jadi menjadi prioritas begitu Bapak ya. Baik, untuk 13 sekolah ini apakah tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di dalam kota ataukah tersebar begitu Bapak? Dia tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dan untuk program dia tidak hanya terpusat di kota atau dia prioritaskan di pedesaan, tetapi dia menyebar. Oke, baik. Untuk program revitalisasi ini apakah semua kabupaten mendapatkan kesempatan yang sama begitu? Semua kabupaten mendapatkan. Semua kabupaten mendapatkan hal yang sama. Oke. Untuk revitalisasi yang diterima ke-13 sekolah yang di Kabupaten Sika ini dalam bentuk apa saja ini Bapak? Dari 13 sekolah ini di tingkat PAUD atau tingkat satu itu yang diberikan itu adalah menyangkut taman baca dan juga tingkat bermain untuk anak. Sementara di tingkat SD itu ada rehab pembangunan yang rusak dan juga ada pembangunan unit baru, dan juga diprioritaskan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa pidato Presiden Prabowo pada hari guru tersebut itu beliau menyampaikan bahwa tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC. Jadi kalau terkait dengan sanitasi sekolah atau kebersihan sekolah ini juga merupakan prioritas, dan WC juga menjadi salah satu prioritas, dan kita dapatkan juga di beberapa sekolah, ada di SD dan juga di SMP. Bapak, untuk proses pendampingan dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi ini apakah disiapkan oleh pemerintah daerah? Memang semuanya ini terkait dengan pembiayaan, itu semuanya dari kementerian. Tetapi terkait untuk pelaksanaan itu di tingkat sekolah atau di tingkat satuan pendidikan itu diwajibkan untuk membentuk panitia pembangunan di satuan pendidikan. Dan panitia pembangunan yang ada di satuan pendidikan itu dia punya susunan kepenelitiannya, itu ada ketua, ada bendahara, ada perencana, dan juga ada pengelola. Dari panitia ini adalah di tingkat satuan pendidikan, sementara difasilitasi dalam proses pembentukan kepanitiaan itu difasilitasi oleh dinas. Sehingga dari 13 sekolah itu semua sudah terbentuk panitia pembangunan satuan pendidikan atau P2SP. Dan perencana juga disiapkan kriteria minimal yang paham terhadap perencanaan dan minimal basic teknik sipil, minimal B3 teknik sipil. Oke, jadi ini dalam proses pengawasan nanti itu akan ada tim fasilitator yang berasal dari perguruan tinggi, pengawas dari perguruan tinggi. Dan informasi yang kita terima bahwa untuk kita di Sika itu kita mendapatkan dari Universitas Negeri Nusa Tenggara, Undana itu, dan juga dari Politeknik Kupang. Oke. Besaran anggaran yang diterima untuk 13 sekolah ini totalnya berapa banyak nih Bapak? Sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan besarannya, karena semua sekolah ini masih berproses. Jadi nanti setelah semua berproses dan ada pelatihan, selanjutnya ada penandatanganan nota kesepakatan antara kementerian dengan semua satuan pendidikan atau sekolah-sekolah itu. Dalam proses itu baru kita sudah bisa tahu besaran dana yang dikucurkan untuk masing-masing sekolah itu. Kita dengan
saat ini kita belum mendapatnya. Nah, perhitungan pagu anggaran yang diberikan kepada sekolah itu sesuai dengan RAP yang sementara disusun dan selanjutnya kita diproses atau diverifikasi bersama dengan tim dan kementerian. Apakah ini sudah dipastikan kapan akan segera berproses begitu, mulai berlaku ini untuk program revitalisasi di 13 sekolah ini, Bapak? Artinya ini kita sedang berproses. Pelaksanaannya itu setelah semua panitia ini diberi pelatihan atau bentuk, dan selanjutnya setelah ada penandatanganan dan kesepakatan MOU antara pemerintah daerah dalam hal ini dengan dengan bentuk, baru sudah bisa mengerjakan. Baik Bapak, apa harapan Bapak terhadap dampak dari program ini untuk mutu pendidikan di Kabupaten Sika? Ya, harapan kita bahwa dengan sasaran utama daripada program ini, bahwa ini harus ada peran serta daripada semua masyarakat untuk pembangunan pendidikan yang lebih cepat dan terkeadilan sekaligus memberikan multiplier effect bagi masyarakat dalam ini, sehingga harapan kita bahwa dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat itu harus selalu bersinergi dan selalu berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Sehingga diharapkan ada keterlibatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, ada rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan di sekolah. Sementara itu ada penguatan karakter sosial siswa dan masyarakat, dan juga efisiensi penggunaan anggaran dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ini sesuai dengan kebijakan dari revitalisasi sekolah. Baik, Bapak terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi ini. Selamat berakhir pekan, salam hangat untuk keluarga, dan salam hangat dari ND Kota Pancasila. Dan terima kasih juga buat ND atas waktu dan kesempatan.